Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Jamais, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan beribu-ribu nikmatnya kepada kita. Jangan lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya, keluarganya, dan para pengikutnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Materi yang saat ini akan saya bawakan adalah yang pertama adalah definisi itikaf. Itikaf secara definisi syar'i yaitu tinggal di masjid dan duduk di masjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu definisi itikaf secara istilah syar'i. Yang kedua adalah hukum itikaf. Kemudian yang kedua, kata beliau bahwa ulama sepakat bahwasannya itikaf disyariatkan. Kenapa? Karena Rasul pernah itikaf di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan sampai beliau meninggal dunia. Yang kedua adalah hukum itikaf. Kemudian yang kedua, kata beliau bahwa ulama sepakat bahwasannya itikaf disyariatkan. Kenapa? Karena Rasul pernah itikaf di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan sampai beliau meninggal dunia. Setelah Rasul meninggal dunia, para istri-istri Rasul melanjutkan itikafnya. 3. Macam-macam itikaf. Ada 2 macam itikaf, yaitu itikaf yang wajib dan itikaf yang sunnah. Adapun itikaf yang wajib adalah itikaf yang diwajibkan oleh seorang hamba atas dirinya sendiri, yaitu dia bernazar. Misalnya ada orang mengatakan, kalau proyek saya sukses atau kalau saya sukses lulus ujian, saya mau itikaf di masjid selama 2 hari. Maka ini adalah itikaf yang wajib bagi orang tersebut karena dia sudah bernazar. Adapun itikaf yang sunnah yaitu itikaf yang dilakukan seorang muslim dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sukarela dan dia mengikuti jejak Rasulullah SAW. Dan itu ditekankan di kala 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Yang keempat adalah waktu itikaf. Kapan itikaf itu dilaksanakan? Rasulullah SAW bersabda, apabila ingin beritikaf, beliau sholat subuh terlebih dahulu, kemudian baru beliau masuk ke tempat itikafnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau orang itu mengikuti jejak Rasulullah dalam itikaf, dia mulai masuk ke tempat itikafnya di masjid yang dia mau beritikaf pada pagi hari setelah sholat subuh tanggal 20 Ramadan. Syarat-syarat itikaf. Yang pertama, orang itu harus sudah mumayyiz, bisa membedakan mana hak dan yang batil. Yang kedua adalah suci dari junub dan haid serta nifas. Boleh ketika di masjid membangun sebuah kemah, kemudian ketika ada keluarga menemuinya, boleh dia keluar dari tempat kemahnya tersebut untuk mengantarkan sampai ke depan pintu masjid. Dibolehkan bagi yang beritikaf untuk menyisir rambut ataupun mencukur rambutnya atau memotong kukunya, membersihkan badannya, memakai wangi-wangian dan memakai pakaian yang paling bagus. Namun, dalam masalah mencukur rambut, tentunya harus tempat yang tidak sampai mengotori masjid tersebut. Yang terakhir adalah dibolehkan bagi yang beritikaf untuk makan dan minum serta tidur di dalam masjid, namun dengan syarat harus menjaga kebersihan masjid dan adab-adab masjid. 8 adalah adab-adab orang yang beritikaf. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah berkata, yang disunahkan bagi orang yang beritikaf untuk dia tidak keluar kecuali karena kebutuhan yang mendesak yang harus dia betul-betul lakukan. Seperti tadi, makan dan minum karena tidak ada yang mengantarnya ke masjid, atau mungkin membeli obat karena dia sakit. Namun, tidak boleh dia menjenguk orang sakit, atau untuk menggauli istrinya, atau bercumbu dengannya. Tidak ada itikaf kecuali di masjid yang di situ didirikan sholat berjamaah. Dan disunahkan bagi yang beritikaf untuk puasa. Artinya boleh kalau misalnya dia tidak berpuasa untuk itikaf. Apa saja yang bisa membatalkan itikaf? 1. Bersetubuh dengan istri, keluar dari masjid tanpa ada kebutuhan yang mendesak. Dengan sengaja dia keluar tanpa ada kebutuhan yang mendesak. Misalnya seperti tadi, menjenguk orang sakit, atau mungkin ingin untuk tamasya, untuk jalan-jalan, maka ini membatalkan niat itikafnya. Hilang akalnya karena terkena penyakit gila, atau karena mabuk. Yang terakhir adalah haid dan nifas.
Usaha apa saja sih yang disunahkan bagi orang beriktikaf? Pertama adalah memperbanyak ibadah-ibadah sunnah seperti sholat-sholat sunnah. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Yang ketiga adalah berzikir. Dan keempat adalah membaca buku-buku agama. Apa saja yang dimakruhkan bagi yang beriktikaf? Menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, baik memperbanyak ucapan atau perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Diam, tidak mau bicara, namun dengan niat bahwa dia kira itu adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita mencoba untuk beriktikaf di masjid, karena manfaatnya banyak dan bisa untuk menambah amal ibadah kita. Karena di bulan Ramadan pahala ibadah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.